Assalamualaikum. Siapa? Apa sampean ini? Warga desa Kalisapu, Gunung Jati, Cirebon punya sebuah cerita keramat. Cerita itu berasal dari batu menyerupai Semar, seorang tokoh bijak dari cerita pewayangan. Ada kabar batu ini ada kaitannya dengan Sunan Gunung Jati, tokoh terhormat dari Cirebon. Sejumlah kabar ini yang ingin kami buktikan mengapa orang percaya aura mistis dari batu Semar. Ada sebuah batu besar yang terkenal dengan sebutan batu Semar. Konon di batu ini pernah digunakan para wali untuk bermusyawarah dalam mensiarkan agama Islam di Cirebon. Tapi sayang, di batu ini sangat dikeramatkan banyak orang. Seperti apa kisahnya? Saya bertanya dengan juru kunci. Assalamualaikum. Pak Carika, bisa jelaskan sejarah dari batu ini seperti apa? Batu ini konon kabarnya dipercayai oleh masyarakat untuk suatu minta barokah dan karomah dari para wali atau leluhur. Kenapa disebut dengan batu Semar? Karena yang dinamakan batu Semar bukanlah artinya itu batu samar. Kalau masyarakat lebih enak ngomongnya Semar karena sudah suatu mulut yang kebiasaan. Aslinya batu samar yang samar-samar artinya gitu. Benar batu ini adalah pertemuannya antara Pangeran Cakrabuana dengan Sunan Gunung Jati? Oh bukan, kalau ini pertemuannya Nyi Ongtin dengan Syekh Sarip. Itu ada hari-hari tertentu orang-orang untuk meminta di batu ini. Apa Jumat yang mereka Kliwon. bawa saat kesini? Mereka nggak membawa apa-apa, cuma minta berkah dengan suatu kebiasaan naik dari sini dan turun dari situ naik ke atas. Artinya apa tuh? Kenapa harus naiknya dari sebelah sana dan turunnya harus dari sebelah sini? Udah menjadi suatu kepercayaan kalau naik ke situnya dengan ringan, insya Allah katanya rezekinya juga akan bakal ringan. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak sekali orang-orang yang tidak berani mengusik tempat ini karena dianggapnya keramat. Kalau menurut Kang Ujang sendiri? Saya sangat menyayangkan ketika di sebelah sana ada makam daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Akan tetapi kenapa mereka tetap menyalahgunakan tempat-tempat yang notabene adalah batu, yang batu tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak mempunyai karomah apapun kecuali atas izin Allah yang nggak tahu. Oleh karena itu saya akan mencoba cari tahu apa sih batu ini kok sampai begitu kuat magnet aura-aura gaibnya itu sehingga orang tertarik untuk melakukan ritual di sini. Ya. Tak membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Mas Ayu Gandasari. Mas Ayu Gandasari, apa hubungan Anda dengan batu besar yang disebut batu Semar ini? Penunggu tempat ini? Memang ada hubungannya batu ini dengan Sunan Gunung Jati? Sampean manusia dosa. Kenapa kami berdosa? Nyembah benda keramat. Kami tidak. Mungkin orang lain. Anda keliru kali ini. Sampean? Saya tidak. Ya, tentu. Tapi banyak orang yang menyembah batu itu. Kenapa sih batu ini dikeramatkan orang? Apakah ada kekuatan di batu itu? Sikian dan pesugihan batu. Manusia percaya batu. Kenapa bisa dipercaya batu ini? Sakti. Kenapa bisa batu ini dibilang sakti? Apakah ada kekuatan? Asal mulai batu ini itu seperti apa sejarahnya? Kenapa ketawa? Anda tahu nggak sejarah tempat ini? Ya, seperti apa sejarahnya? Dari awal, kenapa batu ini bisa ada di sini? Tidak boleh diketahui sejarahnya. Kenapa memangnya? Ada yang melarang Anda untuk berbicara?
Ada yang melarang atau memang Anda tidak mau memberitahu? Itu Anda nggak tahu. Saatnya Kang Ujang menyadarkan mediator. Kami melakukan mediumisasi lagi. Sekejap, mediator ini kehilangan kendali. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Anda mengetahui sejarah dari batu ini? Seperti apa sejarahnya? Ada di tengah-tengah lautan. Terus? Setelah itu datang pasukan dari negeri Tartar bersama seorang putri yang bernama Tenio datang ke tanah Jawa. Setelah itu mereka penasaran karena di dalam air ada cahaya yang keluar. Akhirnya mereka mendekati cahaya itu dan ternyata disadari oleh para pasukan Tenio. Ternyata mereka menyingkir seorang lonjong batu ada di dalam dasar laut. Langsung batu sebesar ini? Iya, betul. Lalu digunakan untuk apa setelah ditemukan? Dulunya itu batu bisa digunakan untuk bermusyawarah. Siapa yang bermusyawarah? Om Tenio Bermusyawarah dengan siapa beliau? dengan Sengsari Hidayatullah, karena dia menuju ke untuk menemui Sengsari Hidayatullah. Untuk apa menemui Sengsari Hidayatullah? Untuk mengakui bahwa dan dia itu sebagai istrinya. Setelah mereka ketemu, apa yang terjadi? Ya bermusyawarah, Bermusyawarah seperti apa? melanjutkan yang telah terjadi pada waktu beliau datang ke negeri Tartar Iya. untuk menebak kalau Om Tenio itu benar-benar hamil atau tidak. Dites oleh Kaisar ya? Kalau dia itu benar-benar orang dari Jawa yang sakti atau tidak, maka dia dicoba diuji dengan kehamilan Om ini benar atau tidak. Iya, terus? Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dites oleh Kaisar ya? Kalau dia itu benar-benar orang dari Jawa yang sakti atau tidak, maka dia dicoba diuji dengan kehamilan Om ini benar atau tidak. Iya, terus? Ternyata saya sering mengatakan bahwa dia itu hamil. Adanya batu ini tahun berapa? Tahun 900 Masehi. Kenapa dinamakan batu Semar atau Samar? Karena yang sangat tidak jelas. Maksudnya? Dulunya samar-samar kelihatan bentuk batu. Jadi dinamakan batu Semar. Dulunya belum kelihatan. Aslinya itu samar. Konon saya dengar batu ini pernah digunakan oleh para wali bermusyawarah untuk mensyariatkan agama Islam di Cirebon. Benar itu? Iya, Seperti apa musyawarahnya? mengenai ajaran-ajaran yang akan dikembangkan di negeri Jawa. Mensyariatkan agama Islam khususnya di Jawa. Siapa aja walinya? Bisa sebutkan namanya? Antaranya Sengsari Hidayatullah, Selain beliau ada lagi yang lain? Sunan Kalijaga. Berapa banyak wali yang bermusyawarah di sini? Lalu bagaimana mereka mensyariatkan agama Islam? Mereka mengajarkan kepada masyarakat sekitar dengan ajaran-ajaran yang mereka miliki. Seperti apa? Mengajarkan untuk menyembahkan Allah, melakukan ibadah yang benar. Ada ajaran-ajaran khusus ya? Misalnya mendalami apa? Ada Kenapa tempat ini banyak disalahgunakan? itu sih kemauan mereka yang tidak tahu. Awalnya. Manusia itu bermacam-macam, tidak semuanya sama jalan pemikirannya. Awalnya batu ini disalahgunakan seperti apa? Meminta
sesuatu di tempat yang berbarokah ini, tapi tujuannya mintanya kepada batu itu bagi mereka yang tidak mengerti. Tapi sebenarnya ada kekuatan nggak di batu ini? Ada. Apa yang Anda tahu? Kekuatan seperti apa? Semacam ada roda-roda yang ada di sini. Roda itu wujudnya seperti apa ya? Kita bisa menceritakan sesuatu yang tidak jelas, tidak nampak di mata rohi. Banyak orang yang datang ke sini, ada hari-hari tertentu. Ada kalau malam Jumat Kliwon, ada yang datang masyarakat sekitar sini. Laki-laki perempuan. Ada laki-laki dan perempuan, tua maupun muda. Lalu apa yang mereka bawa saat mereka meminta di tempat ini? Mereka tidak membawa apa-apa. Mereka hanya memberi doa-doa baca apa yang mereka minta. Hingga berhari-hari atau hanya beberapa jam? Tidak lama. Sesudah itu mereka langsung pulang untuk tempatnya masing-masing. Tapi terkabul segala permintaan mereka. Itu sih hanya Allah yang mengabulkan, bukan dari batu ini. Kenapa batu ini bercahaya ketika dilihat oleh Ong Tin dan pasukannya? Karena mengandung aura yang sangat kuat. Ada pesan untuk kami? Saya berpesan kepada semua yang hidup di muka bumi ini, jangan sampai tersesat meminta kepada yang selain yang menciptakan alam dan manusia semua. Terima kasih atas informasinya. Tak lama, mediator disadarkan. Sepertinya ada makhluk yang ingin melakukan interaksi dengan kami. Segera mediator kami siapkan. Namun, makhluk yang merasuk ini agak mengkhawatirkan. Bawaannya rada sangar. Assalamualaikum. Siapa sampai? Sampai yang pengen urus siapa kuna? Iya. Siapa Anda? Kenapa tidak mau menyebutkan nama Anda? Apa sampean ini? Ingin mengungkap sejarah dari batu besar ini? Kenapa batu ini dikeramatkan banyak orang? Dan kenapa batu ini disebut dengan batu semar atau batu samar? Kenapa? Katanya sampean pengen mengungkap. Sampean ganggu. Siapa yang ganggu? Coba, gimana ceritanya? Duduk. Bisa tunjukkan aku. Baru aku bentarkan. Tunjukkan Tuntutannya kenapa? dengan cara apa? Anda maunya seperti apa? Kekuatan apa? Apa saja yang kau miliki. Itu tidak penting. Yang penting kita datang secara baik-baik atas izin Allah, atas kekuatan Allah. Di sini pun punya adat. Iya. Tapi ini tidak sopan. Ya. Itulah hanya untuk meluruskan tempat-tempat yang dianggap untuk dilakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sampean paham ning dari ayat Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah, sapane wong kang nyekutuaken ning Gusti Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka yakin teman-teman Allah bakal ngaramaken ing swarga, wa ma'wahumun nar, lan neraka tempat abadine wong kang selalu nyekutuaken ing Gusti Allah. Wa malidz zalimin min ansar, lan sapane wong kang berbuat zalim ning Gusti Allah iku beli bakal dipai pituduh ing Gusti Allah selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Paham? Jelaskan. Siapa sampean? Beruntung dia mau berbagi informasi dengan kami. Hubungan Anda dengan batu besar ini apa? Saya yang menjaga di sini. Kenapa batu ini bisa dianggap mempunyai aura magis yang sangat besar hingga dipercaya mampu memberikan barokah kepada mereka? Kesalahan mereka. Batu ini memang mati, tapi doa Kanjeng Sunan Jati Purba sampai akhir hayat tetap akan hidup. Ya, maksudnya apa tuh? Kenapa dia aja banyak orang yang menyekutukan tempat ini? Bukannya Syekh Sarip wanti-wanti sering berdawuh sejatine ing roh iku Allah,
Hanya Allah yang memiliki hidayah. Dan sejatinya rohani iku Muhammad Rasulullah. Paham? Cuma satu, hanya Allah yang memiliki hidayah. Selain dia. Kenapa tidak kau luruskan orang-orang yang datang ke sini menyalahgunakan tempat ini? Anda tidak berusaha mencegah kekeliruan mereka. Dengan cara apa? Alam dia berbeda dengan alamku. Kata Tapi siapa? Anda setuju dengan mereka meminta di tempat ini? Kalau Anda tidak setuju, ada makhluk-makhluk lain di tempat ini yang memang sengaja menjerumuskan mereka kepada jurang kemusyrikan. Ada. Siapa mereka? Tidak mau menyebutkan. Kenapa? Atau wujud mereka seperti apa? Kanjeng Sunan Gunung Jati pernah ke sini. Apa yang beliau lakukan di batu ini atau di sekitar sini? Bicara apa, Bapak Cirebon? Seperti apa? Ini batu apa menurut kalian? Ini benda mati. Batu liat. Orang di sini kebanyakan mengatakan ini batu semar. Ya, kenapa bisa disebut batu semar? Sebenarnya buat apa? Ini hanya batu mati. Terus kenapa akhirnya muncul sebutan nama batu semar atau batu samar? Karena karomanya Kanjeng Sunan Jati Purba untuk menyamarkan Ontinio supaya tidak tersesat. Yang mereka tuju ada di sini. Oh, jadi batu ini hanya sebagai penunjuk jalan. Apa yang dilakukan Kanjeng Sunan ketika berada di tempat ini? Dia sering tafakur Berdoa di sini bersama siapa aja? sendiri. Bagaimana beliau bertafakur? Di atas batu ini atau di dalam gua? Di atas. Katanya batu ini juga dipakai untuk bermusyawarah para wali dalam mensiarkan agama Islam di Cirebon. Pendapat Anda apa tentang itu? Mengajarkan Islam sejati. Apa Islam sejati? Seperti apa Islam sejati itu? Yang akan memberi kita keselamatan dunia akhirat. Katanya batu ini juga sebagai tempat untuk pendadaran atau penataran. Itu apa tuh maksudnya? Pendadaran siapa, penataran siapa? Itu hanya Adat atau tradisi orang setempat. Iya. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Sunan. Lalu apa lagi yang beliau lakukan di sini selain bertafakur kepada Allah? Siapa yang mensiarkan agama Islam di Cirebon? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Siapa yang mensiarkan agama Islam di Cirebon? Datuk Kafi. Apa hubungannya dengan Sunan Gunung Jati? Yang pertama, Islam di sini cuma dua. Tiga dengan istri Pangeran Cakrabuan, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Endang Gelis, Putri Sangyang Danuwasi, dan adiknya Rara Santang. Berbeda-beda wilayah atau secara bersamaan? Khusus Cirebon. Apakah ada ajaran-ajaran khusus mereka satu-satu fokus ke ini atau yang lainnya, atau secara luas menyeluruh aja? Ada yang lewat alat musik saat mereka menyebarkan agama Islam? Itu Sunan Kalijaga. Alat musiknya apa contohnya? Gamelan dan wayang. Lalu banyak yang menganut agama Islam setelah mereka mensiarkan agama Islam. Ada pesan nggak? Ada pesan untuk kami? Kalau ini pun semua yang ada di sini dan sekitarnya, Ya. ini jadikanlah hadiah. Intinya kepada roh biilahilah yang memberi segala kebukan ini. Iya. Ini hanya simbol akan keagungan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bisa kembali sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya menyadarkan mediator. Ya, Kang Ujang, batu besar ini adalah peninggalan para wali dalam menyiarkan agama Islam. Bagaimana pandangan Islam agar tempat-tempat ini atau peninggalan para wali itu tidak disalahgunakan? Saya sangat setuju ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati mewanti-wanti kita dengan daun beliau, sejatine roh iku Allah, sejatine rohani iku Muhammad Rasulullah. Ini cocok dengan ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah ataupun berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan juga ketika seseorang yang berbuat dolim kepada Allah dan berbuat dolim kepada dirinya sendiri, maka mereka tidak akan dapat petunjuk atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pesan saya untuk menghadapi segala hal sesuatu yang agar tidak musyrik kepada Allah, maka jiwa kita disehatkan dengan apa? Alladzina yu'minuna wa 'amilus shalihat, dengan hati yang benar-benar iman kepada Allah dan juga selalu melakukan amal-amal soleh yang tidak keluar daripada ajaran Islam, tidak keluar daripada konteks Islam, insya Allah. Amin. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama. Udah pesen nggak? Kalau ini pun semua yang ada di sini dan sekitarnya, Ya. ini jadikan perhatian. Intinya kepada roh ilahilah yang memberi segala kebaikan, bukan ini.